Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Widiana Latifah S. Ikom M. Ikom, dan tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari 1B Ilmu Administrasi Negara. Saya bernama Neng Alfi Laila. Saya Setiosa Ramadan. Saya Nurul Aziza. Saya Siti Nur Hasanah. Saya Muhammad Fahmi Abidi. Saya Yudhira Yafadi. Saya Risti Aulia. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan penjelasan ilmu administrasi negara dengan ilmu sosiologi. Ilmu administrasi negara dan sosiologi sebagai pembentukan kebijakan publik. Nah, di sini ada dua. Yang pertama contoh konkret, pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin berdasarkan data sosial dan pengamatan pendamping sosial. Nah, yang kedua, pemerintah menciptakan atau menerapkan sistem OSS untuk pelaku usaha, dan tugas sosiologi ini lebih ke mengamati respon masyarakat dan kelompok buruh terhadap kebijakan tersebut. Siapa pelaksananya? Yaitu 1. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai pelaksana utama administrasi negara. Pemerintah pusat berperan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan publik yang memperhatikan aspek sosial masyarakat. Di sini ada beberapa lembaganya. Yang pertama yaitu lembaga yang terlibat langsung. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Tugasnya yaitu menetapkan arah kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri. Tugasnya yaitu mengatur urusan pemerintah, daerah, dan pembangunan masyarakat. Yang ketiga yaitu Kementerian Sosial. Tugasnya adalah menjalankan program sosial. Yang keempat, Kementerian PANRB, yaitu memastikan pelayanan publik peka terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dan yang kedua adalah pemerintahan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Tugasnya adalah melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan sosial sesuai kondisi masyarakat daerah. Yang kedua, menyusun kebijakan administrasi dengan nilai norma dan budaya setempat. Kedua adalah pelaksana pembentukan BUMDes. Proses administrasi, ilmu administrasi negara menekankan pada fungsi-fungsi administrasi. Dalam konteks ini, 1. Perencanaan. Pemerintah desa merencanakan pendirian BUMDes, misalnya menyusun rencana anggaran dan rencana kerjasama BUMDes. Yang kedua ada pengorganisasian, membantu pembentukan struktur dan pembagian tugas organisasi BUMDes, misalnya meredakan peran pemerintah, BPD, dan masyarakat dalam pengelolaan usaha. Ketiga ada pelaksanaan. BUMDes mulai menyalakan usaha sesuai rencana yang telah dibuat. Misalnya pengurus BUMDes bekerjasama dengan kelompok ibu-ibu PKK untuk mengelola usaha makanan lokal. Yang keempat ada pengawasan. Dilakukan oleh pemerintahan desa, BPD, dinas PMB, dan masyarakat ikut mengawasi agar pengelolaan dana jujur dan transparan. Selanjutnya ada tujuan pembentukan BUMDes. Dalam ilmu administrasi negara, BUMDes dipandang sebagai instrumen pemerintahan desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan profesional. Tujuan yang ke-1 adalah meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan sumber daya lokal. Yang kedua, mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang ekonomi dan pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Contohnya, pemerintah desa merencanakan dan membantu BUMDes untuk mengelola objek wisata air dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat? Yang pertama ada pemerintah desa, menetapkan peraturan desa sebagai dasar BUMDes. Yang kedua ada pengurus atau pengelola BUMDes, pelaksana operasional. Yang ketiga ada masyarakat desa, partisipatif dan penerima manfaat. Yang keempat ada BPD, pengawas dan penyeimbang. Yang kelima ada mitra usaha, yaitu pendukung pengembang. Dalam ilmu administrasi negara, BUMDes dipandang sebagai instrumen
sebagai alat administrasi pemerintah desa, sebagai sarana pelayanan publik, sebagai wujud pemberdayaan masyarakat, sebagai pendukung reformasi birokrasi, sebagai motor pembangunan ekonomi desa. Dan ada beberapa lembaga ikut mengawasi BUMDes agar BUMDes dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance. Pemerintahan desa tujuannya untuk membina dan mengevaluasi kinerja BUMDes. Ada Dewan Pengawas BUMDes, yaitu untuk mengontrol kegiatan operasional dan keuangan. BPD atau biasa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi kebijakan dan penanggung-jawaban. Masyarakat tujuannya adalah untuk memberikan kontrol dan partisipasi masyarakat. Dan ada juga proses administrasi pemerintahan dalam BUMDes. Ilmu administrasi negara menekankan pada fungsi-fungsi administrasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks ini, ada beberapa tujuan untuk perencanaan. Desa merencanakan pembentukan BUMDes dengan menganalisis potensi, misalnya potensi wisata alam desa. Pada pengorganisasian, desa membentuk struktur pengurus BUMDes, misalnya kepala desa menunjuk direktur BUMDes. Pelaksanaannya, perencanaan dijalankan dengan melibatkan masyarakat, misalnya BUMDes mulai mengelola wisata. Dan terakhir yaitu pengawasan. Pemerintah desa melakukan pengawasan dan evaluasi, misalnya setiap bulan dilakukan rapat, evaluasi keuangan, dan evaluasi wisata. Kesimpulannya, ilmu administrasi negara dan ilmu sosiologi memiliki hubungan yang sangat erat dalam pembentukan kebijakan publik. Administrasi negara berperan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan agar berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip good governance. Sementara itu, sosiologi berfokus pada aspek sosial, yaitu bagaimana kebijakan tersebut diterima dan berdampak pada masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, pemerintah dapat memahami kebutuhan, nilai, serta respon masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Keduanya saling melengkapi. Administrasi negara mengatur jalannya pemerintahan secara terstruktur, sedangkan sosiologi memastikan kebijakan itu berpihak kepada masyarakat. Contohnya, pada pembentukan BUMDes, di mana administrasi mengelola secara sistematis dan sosiologi mendorong partisipasi masyarakat agar program berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara administrasi negara dan sosiologi menghasilkan kebijakan publik yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi adil dan bermanfaat secara sosial. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum